Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haina Kamilia. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Saya di sini akan memberi tanggapan pada video yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam yang mana dari Bapak Dr. Randes Wadud Nafis LC.MII. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mempelajari terlebih dahulu tentang definisi-definisi ekonomi Islam. Yang mana ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi yang mana sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilakuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falsafah atau falah atau kebahagiaan berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis yaitu di antara lain yaitu ekonomi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Sedangkan kapitalis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sedangkan sosialis yaitu bersumber dari pemikiran dan juga berpengalaman kepada manusia. Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Jadi ekonomi Islam itu kompetisinya harus dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan kapitalis yaitu kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Jadi kapitalis itu bisa melahirkan monopoli. Sosialis yaitu tidak terjadi mekanisme padat dan tidak ada persaingan. Islam mengakui pemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan kapitalis yaitu pengakuan pemilikan individu secara bebas. Sosialis yaitu tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat individu yaitu milik umum. Jadi semua alat individu dalam sosialis yaitu semuanya hanya milik umum. Islam kesejahteraan hanya memiliki rohani, jasmani, dan juga akal. Sedangkan kapitalis yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan juga sosialis yaitu kesejahteraan hanya bersifat jasmani belaka. Islam mekanisme dalam pasar bekerja menurut maslahah. Kapitalis mekanisme dalam pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sosialis dalam perekonomian dijalankan melewati perencanaan pusat oleh pemerintahan pusat tersebut. Sumber hukum ekonomi Islam yaitu ada 4, diantaranya yaitu Al-Quran, yang mana berdasarkan prinsip-prinsip dari firman Allah, dan juga As-Sunnah, Al-Ijma, dan juga Qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam yaitu yang pertama, Tauhid, yang mana keesaan Allah. Dasar-dasar harus memiliki ilmu Tauhid, yang mana mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sidik dan amanah, yaitu seorang yang memiliki dasar-dasar ilmu ekonomi yaitu harus mempunyai sidik dan amanah, yang mana harus bertanggung jawab dan juga jujur dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Mengakui hak milik individu seperti rumah, mobil, dan sawah, dan juga mengakui milik umum seperti musola. Yang keempat yaitu al-adalah, memiliki keadilan, yang mana ketika kita membeli, kita harus memiliki sifat keadilan. Yang kelima yaitu tawazun, keseimbangan, dan juga yang keenam yaitu ta'awun, tolong menolong. Yang mana ketika kita memiliki modal lebih, maka kita juga bisa membagikan modal-modal tersebut kepada orang yang belum membutuhkan, atau kita harus bisa saling tolong-menolong sesama perusahaan agar perusahaan-perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar seiringnya berjalan waktu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu harus
bisa menjauhi dari kata maghrib, yang mana disingkat dari mausir, goror, dan riba. Yang mana prinsip itu harus bisa menjauhi dari kata mausir, goror, dan riba. Karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, ekonomi Islam harus terkait dengan akidah, syariah, dan ikhlas. Yang kedua yaitu harta hanya milik Allah. Jadi semua harta di muka bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanyalah sebagai khalifah tersebut. Yang ketiga, larangan menggunakan maisir, gharar, dan riba. Yang mana melarangnya tersebut adalah telah dilarang oleh Allah SWT, sehingga ekonomi syariah harus bisa mempunyai karakteristik untuk melarangkan gharar, maisir, dan riba. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu, baik bersifat individu maupun bersifat kemasyarakatan. Jadi, kita harus mempunyai bersifat adil dan juga keseimbangan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, seperti contohnya masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan terhadap kerohanian dan juga kebendaan. Keenam, bimbingan konsumsi, bersifat bimbingan konsumsi, petunjuk individu, petunjuk investasi, dan juga zakat. Yang mana kita harus bisa mengeluarkan zakat untuk orang-orang tersebut. Zakat haruslah wajib untuk dikeluarkan bagi orang yang mempunyai investasi maupun perusahaan-perusahaan. Karena berzakat haruslah dilakukan oleh Allah SWT karena sudah diturunkan ke dalam Al-Quran. Dalam pengertian di atas, kita bisa mengetahui apa sih perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dengan kapitalis, sosialis, dan juga kita juga mengetahui apa saja yang bisa kita memperoleh bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.